Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru qissati Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Ini menceritakan, membahas, menuturkan cerita Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Rawah Ibnu Munabbah riwayataken siapa Mbak Ibnu Munabbah anak Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ibrahim al-Khalil alaihi salam itu Ibnu Tarikh. Ayahnya bernama Tarikh bin Nahur, neneknya bernama Nahur. Wa qala al-Hafidz As-Suhaili, dan berkata Hafidz As-Suhaili, wa kana, dan adalah Ibrahim adalah Azar amu Ibrahim. Sebetulnya Azar itu bukan ayahnya Ibrahim. Walam yakun la abahu, dan tidaklah Azar itu ayahnya Ibrahim. Wasmu ummihi Layus, nama ibunya Ibrahim Layus. Wa kanat mu'minatan, dan Layus termasuk orang yang beriman. Tapi tuktimu atau taktumu imanahu, menyimpan, merahasiakan imannya. Jadi Layus itu tetap rajanya tidak beriman. Seperti Rusia dulu sebelum bubar itu kan negara-negaranya kan itu negara Uni misalnya, kumpulan. Nah, sekarang setelah Rusia bubar, banyak yang memeluk agama Islam, ramai sekarang ini. Sampai 100%, 90% penduduknya meramaikan masjid. Wa kana mauludan, dan Ibrahim itu dilahirkan di biladi Hauran, di daerah negara Hauran. Wakila bi Qaryatin, bagian pendapat mengatakan bi Qaryatin itu sama Barzah min Qura Dimasko, dari daerah Damaskus. Fi magharatin, lahirnya di dalam gua Hunaka, ma'rufatun, yang sudah terkenal, yang sudah viral. Wa fiha, dan itu umuhu itu doanya itu mustajabun, disembadani, diijabni oleh Allah. Kisah Ibrahim ini jadi tidak hanya dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab lain yang sezaman dengan Al-Quran itu malah sebelumnya ada rahib yang bernama Santo Telefanus mengarang buku yang menceritakan Abraham, bukan ibunda Abraham. Dan juga ada namanya rahib Sophronius, juga menerangkan tentang keadaan Abraham, riwayat Abraham, yang kalau di dalam buku-buku Islam, sejarah-sejarah Islam bernama Ibrahim. Maka nama Ibrahim ini secara manuskrip sudah tidak disangka lagi, sudah tidak ada yang menyangkal, karena sudah beberapa buku yang bukan karangan orang Islam menjelaskan sebelum adanya Al-Quran diturunkan. Maka sekarang pun harus suatu sejarah. Di negara manapun itu harus ada perbandingan sejarah. Jadi berita itu harus
ada pembanding atau balan. Karena kalau tidak ada pembanding dalam satu zaman, maka bisa disangsikan. Ya. Kalau misalnya tanah harus punya sertifikat minimal ada petok C di balai desa. Ini pasti ada ini. Tidak sembarangan ngaku-ngaku. Nah, sekarang karena banyak mengaku begini begitu karena untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga perlu adanya ini pembanding, baik itu berupa buku-buku atau manuskrip. Ya, skrip itu tulisan orang yang menulis. Ini kalau Ibrahim sudah kompak, juga ada prasasti. Oh, sekarang kalau Kerajaan Sanjaya misalnya ada prasasti Borobudur walaupun telah dirombak, tapi kan ada Borobudur. Ini prasasti, ada Prambanan, itu prasasti, bukti-bukti, baik sejarah maupun ya, peninggalan-peninggalannya. Kalau manusia ya fosil, mengatakan kaum Ad ada fosilnya atau tidak, maka baru itu hanya manuskrip saja, belum ada fosil. Mengetahui orang yang panjangnya 50 meter misalnya, itu ya tidak percaya misalnya tidak apa-apa. Tapi kalau nama Ad itu ada, tapi kalau masalah besarnya orang ini tidak bisa. Kalau tidak ada sumber yang kuat itu tidak harus dipercaya. Nah, penting ini. Qala Sudi, berkatalah Imam Sudi, kanatil kahanatu, di sana ada berapa kahana. Kahana itu bede, dukun, tukang meramal, dukun peramal nasib seseorang, peramal nasib suatu daerah, itu kahana. Tapi kadang-kadang ya benar, kadang-kadang ya salah kahana. Misalnya pada tahun 12 bulan 12 Masehi akan kiamat. Nah, ini kan ramalan. Jadi atau enggak itu kan nyatanya tidak. Jadi ramalannya tidak tepat. Malah orangnya yang meninggal pada hari itu. Ini kiamatnya sendiri. Betul itu. Misalnya tahun 2045 Indonesia emas misalnya. Itu hanya ramalan. Ya, kenyataannya kita tunggu saja nanti apakah benar apa tidak. Ini kahana, seorang yang mengetahui dengan cara ramalan. Benar tidaknya wallahu a'lam. Tapi ini dipercaya oleh raja, orang ini kahananya dukune raja ini. Tukhbiru, yang memberi berita kabar kepada An-Namrud bahwa akan ada seorang anak sayuladu fi hadis sana mauludun, akan ada pada tahun ini mauludun, anak yang lahir, yang anak tadi yakunu halakun Namrud ma'a alayadai, ya, akan menghancurkan Namrud, akan bisa memusnahkan Namrud alayadai dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Namrud percaya karena ini dukun kerajaan. Falamma sami'an Namrud bidzalika, maka ketika Namrud mendengar ya kahana yang meramal begitu, amara, maka perintah Namrud itu bisa bagi kulli mauludin, dengan menyembelih tiap-tiap anak yang lahir, yuladu, yang dilahirkan fi tilka sanati, pada tahun itu. Wa amaron, perintah Namrud di azlir rijal, dengan KB. Wah, KB ini KB azlir rijal alam nisa'i, bagi wanita-wanita. Tidak boleh ya, harus disuntik kalau sekarang ya, di vasektomi misalnya pakai pil KB ya. Wa ja'ala ala kulli baitin, dan menjadikanlah tiap-tiap rumah ada harisan, ada penjaga untuk menjaga kalau sore misalnya harus minum pil misalnya.
dokter-dokter, misalnya kalau ada dokter, ya, harus menyuntik semua wanita atau pria yang kawin. Tidak boleh ada orang tahun ini, tidak boleh ada yang orang yang hamil. Tidak boleh ada orang yang main dengan istrinya tanpa suntik. Nah ini titah raja harus ditaati. KB diwajibkan pada zaman Namrud. Kalau pada zaman Pak Harto kan tidak diwajibkan, disarankan saja. Ini menurut hukum. Qala ruwat, berkatalah rawi, beberapa perawi periwayat, terus sekarang ya wartawan. Inna Saman wa Haman wa Yafis auladin, sesungguhnya nama Sam, Ham, Yafis yaitu anak-anaknya bin Nuh alaihissalam, kanu salah satu aksamin, ada 3 bagian. Makanat, maka di antara anak-anak Nuh itu ada yang fi auladisam, ya, an-nubuwah itu. Nubuwah itu fi auladisam, ya, anak-anaknya Sam banyak yang menjadi nabi. Wa masakinuhum, adapun rumahnya itu Al-Hijaz, wa ma yaliya, dan ya yang sekitarnya Hijaz, wal kuwatu, dan kuat, fi auladiham, bahkan yang kuat-kuat, pemimpin misalnya, kuat, jago gulat, jago tinju misalnya, itu ada pada auladiham, anaknya Nabi Nuh yang kedua yaitu Ham. Wa masakinuhum, ada tempatnya itu Al-Maghribi, daerah tanah Maghribi, tinju Afrika. Wat tajabur, adapun yang menjadi raja-raja yang angkara murka misalnya itu fi auladi Yafis, anak-anaknya Yafis. Wa masakinuhum, adapun rumah-rumahnya itu Al-Masyriq, daerah timur. Faulida Ham waladun qalu, maka dilahirkan dari Ham, faulida li Hamin awaladun, seorang anak yuqalu yang dinamakan Qaus, ya, namanya Qaus. Wa ulida li Qaus waladun yuqalu Kan'an, ya, anak namanya Kan'an. Qaus Nabi Nuh ini, itu artinya Nabi Nuh. Kan'an yang mana ini pokoknya Kan'an. Wa ulida li Kan'an an Namrud, Namrud anaknya Kan'an. Nabi Nuh ini Kan'an anaknya Qaus, cucu Nabi Nuh. Al-Namrud al-Madkur yang disebut ini. Wa qala wa kana Kan'an al-Madkur qawiyul batsi, kuat penabuknya. Wah, jago tinju kuat. Mulian bisoidi, yang sangat senang dengan berburu. Nah, kalau dulu kan pakai panah, pakai tombak, mencari celeng, mencari gajah, mencari babi hutan. Nah, ini Kan'an ini senang berburu. Wa idza soha bisibah wal bukhus tansyaqqu, dan apabila ya soha itu suara keras, bersuara keras, bengok, ya. Wal wuhusu bil bisibai, dengan serigala. Wal wuhusu, dan hewan yang liar, tansakku, ya. Tansakku, kaget, sigar, pecah. Apa yang sigar? Ya. Miro uruha, jantungnya kaget,
Sebab apa? Min siddati sayhatihi, sebab kerasnya suaranya Kan'an. Wa tazawwaja, maka berkawin-kawinlah Kan'an. Ya. Bimratin, dengan orang wanita, seorang wanita. Fahamalat, maka berhamil. Imrah tadi, wanita ini hamil bin Namrud, dengan kawin mempunyai anak Namrud. Falammas taufat, maka ketika sudah menyampai ayamin, beberapa hari, apa hamluha, hamilnya tadi, waladat, maka melahirkanlah tadi istrinya Kan'an Hu'in Namrud. Faqala laha Abu Kan'an, maka berkatalah laha kepada mantunya yaitu Abu Kan'an, annahu waladun mas'umum, dia adalah anak yang sangat jelek rupanya. Maka faktuli, maka bunuh aja. Namrud bunuh saja. Abitrohi, atau membuanglah. Namrud dibuang fil falati, di sana, di padang pasir atau padang rumput atau di hutan. Dia muta supaya meninggal. Fakhodat, maka mengambillah wanita tadi Hu'in Namrud, fatarahatu fil falat, dan dibuang di hutan. Bayana bakorin, antara lembu atau sapi tur'a yang digembala. Fanafara, maka larilah, maka lari semuanya peluru bakori. Ya. Lembu-lembu semua lari karena mungkin takut anhu, dari anak tadi. Falamma absaros, ketika melihat Hu'in Namrud, wahsun, ya, wahsun binatang buas, ya. Farra, maka juga lari minhu, dari anak tadi. Wajah, maka datang lahir kepada Namrud umuhu, ibunya, ba'da dzalika, fahamalat, maka digendong, dibawa, ya, waromat, dan membuang lagi. Namrud dibuang fi nahrin, di dalam sungai. Wa dhannat, dan dia mengira annahu qad gharaqa, dan dia mengira, ya, bahwa Namrud akan tenggelam, tapi fa'akhrajahu, maka air mengeluarkannya, mambang, ya, mengeluarkannya, ya, di permukaannya saja dan tidak tenggelam. Al-ma'u, air, ilal barri, sampai daratan, saliman, dengan selamat. Kalau Allah Ta'ala belum membuat orang itu meninggal, anak itu seperti Gatot Kaca lahir atau Isang Geni itu lahirnya kan dimasukkan ke kawah Condro Demuko, tidak mati. Isang Geni itu malah menjadi orang yang sangat sakti, mencipta kewayangan gitu. Bukan juga ini Namrud dibuang ke sungai, tidak tenggelam, dibuang di hutan, hewan-hewan lari semua. Ini cerita orang yang akan jadi raja yang sakti besok. Wa sakarallahu lahu Namrud, dan, ya, menundukkannya Allah Ta'ala kepada Namrud namiratun, singa. Singa tunduk, singa membuat ekor singa itu terdoang menyusui. Jadi Namrud kecilnya disusui singa,
Kalau tidak calon orang sakti ya teremus oleh singa, makan singa, tapi singa malah menyusui. Faro'aha, maka melihatlah orang-orang kampung, ahlu qaryatin fakamalu, maka mengambilnya, orang kampung mengambilnya. Namrud farobau, dan mendidiknya. Wasamu, dan orang kampung mengatakannya kepada bayi tadi diberi nama Namrud, An-Namrud. Falamma syabba, maka ketika sudah menjadi pemuda besar ya, ja'ala yaqta'u-thoriq, sudah membuat sebagai orang yang perampok. Sampai seperti lahirnya kecilnya kenarok, kan dididik di lingkungan perampok sehingga menjadi orang yang sakti, kuat, pemberani. Karena kecilnya di lingkungan orang yang berkelahi, ahli kelahi. Nah, ini pembunuh orang biasa. Jadi melihat darah, melihat pedang itu ya tidak takut karena sudah terlatih mulai kecil. Namrud juga di dalam Indonesia itu kan itu Arok, hingga menjadi pengawal raja, Tunggulang Betung, seterusnya lah cerita itu. Jadi, Namrud mulai kecil sudah hidup di daerah yang keras, ya enggak, dia sudah biasa menjadi ya, qati'ut-thoriq, penyamun, begal. Fastama'a ilaihi khalqun kasirun, mengakumpulah dengan dia khalqun kasirun, orang-orang banyak, makhluk banyak, baik berupa manusia tidak. Fabalagha khabaruhu ila abikan, maka cerita itu sampai kepada ayahnya yang bernama Kan'an. Wa jama'a, maka mengumpulkan ya, ayahnya mengumpulkan alaihi untuk tadi Namrud al-juyus, bala tentara, al-juyus jas, juyus jas, bedil jas ya, untuk wasaro Kan'an biman ma'al, dan jalannya An dengan orang yang bersamanya, hatta adroka, sehingga menemui ayah tadi, waladau anaknya An-Namrud. Falamma absara Namrud, sebagai mengetahui Amrud, mengetahui tilka juyus, dengan bala tentara itu al-qatimah yang datang, sofa, maka Namrud membariskan juyusahu, juga punya anak buah ini ya, jeger-jeger sudah punya dan terlatih semuanya. Wa taqaddama, dan maju Namrud amamahum ya, di muka. Kalau zaman kuno itu yang namanya komandan itu tampil di depan, tidak di belakang. Sekarang kan modelnya jenderal malah di dalam kantor. Sekarang dulu komandan itu pemimpin perang maju di depan. Seperti kita kan Nabi Muhammad ketika dia memimpin perang. Ana Muhammad, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyun la kadib. Dengan pedang Nabi Muhammad berada di barisan depan itu. Pemimpin dulu. Ini ya begitu, Namrud berada di depan. Memang model tentara kuno itu kalau akan masuk tentara diadu berkelahi. Kalau menang, wah ini jadi pangkatnya naik. Adu, dilabar kawat, sama tangan kosong atau pakai pedang. Wah, terus kanan kirinya itu bambu-bambu yang runcing. Itu diadu betul enggak berani ya, jangan masuk tentara. Terus cerita itu banyak sekali, pokoknya banyak sekali. Seperti ceritanya Bambang Sumantri ketika akan menjadi tentara ya, Prabu kan ya, dia diadu ya. Arjuna Sosro pada waktu itu yang menjadi raja. Lah Sumantri akan melamar sebagai tentara, diadu dengan 1000 raja, tempur juga.
Sekarang kan enggak begitu. Saya pinter, saya tamatan itu akmil, nah itu baru berarti jadi letnan. Enggak bisa langsung jenderal. Atau dulu kalau memang sakti mengalahkan orang 10 jago kerajaan langsung jadi panglima perang. Dulu gitu. Sekarang kan tidak, aja ya mudah sekarang. Ya dulu Kan'an memerangi anaknya yang bernama Namrud. Namrud menghadapi dengan berani di muka Anda, melimput ke belakang. Liyaksifal khabar alladzi qaddara lahu, untuk membuka berita alladzi yang sudah viral, berita yang sudah viral lahu kepada Namrud. Walama aqbal an bijusi. Dan ketika Kan'an, ayahnya ini mungkin nggak tahu kalahnya, Kan'an menghadap Namrud dengan bala tentaranya, dengan hamalan Namrud alaihi, maka liman ma'al, maka mengepung Namrud alaihi kepada Kan'an dengan orang-orang yang bersamanya. Bahwa Alkitab terjadilah pertempuran. Fakasarol Namrud juyusa Kan'an, maka tentara Namrud bisa memecah dan menghancurkan tentara Kan'an. Fa inda dzalika baroza Kan'an wa talaban Namrud, telah memperlihatkan Kan'an, memperlihatkan dan mencari Namrud. Faqatala Namrud abahu, maka berperanglah, maka membunuhlah Namrud, membunuh ayahnya yang bernama Kan'an. Bahwa sedangkan Kan'an tidak layak, lamu tidak tahu, annau sesungguhnya Namrud adalah ibnu, tidak tahu. Walam Namrud, dan Namrud juga tidak tahu. Ya'lamu tidak tahu. Bidzalika wasorok, jadilah al-mamlakatu, kerajaan biadin Namrud. Sekarang kalau model kudeta, tapi tidak, yang menyerang ini bukan Namrud dulu, tapi Kan'an menyerang. Maka tidak kudeta ini. Akhirnya kerajaan ada di bawah kemusuhan Namrud. Wasoro yang zumulukal arwah. Namrud memang sakti, sudah ditakdir Allah menjadi orang yang sakti. Tapak paling pandai, otot kawat balumusi, kulit dembogo, susu bugolo, kelek aspal, ringet pedang jahil. Kan gitu, saking saktinya ya. Itu Gatot Kaca kan gitu. Gemblengan Suwoyo. Nah ini sangat sakti. Maka orang kuno itu yang dicari itu ilmu kesaktian. Dan sekarang, tapi ilmu politik itu kadang-kadang kurang. Londo itu di sini bingung kalau menghadapi orang Jawa. Itu karena baik orang Jawa dulu banyak yang sakti. Orang Jawa dulu nggak punya bedil, nggak punya senapan, nggak punya senjata api, tapi banyak orang Jawa yang sakti. Sehingga Belanda itu kewalahan. Akhirnya dengan politik memecah belah. Itu Trunojoyo diadu dengan Amangkurat maliknya. Terus di Diponegoro ditipu. Betul yang nipu-nipu gitu. Itu Belanda. Terus untuk menaklukkan orang-orang Islam Indonesia karena taunya dengan kiai, gawe kiai, Senuk Urgonyo dan sebagainya itu. Ceritanya begitu. Untuk politik-politik Belanda. Ya. Bersama ini. Kalau Tuhan kuno harus sakti. Orang Jawa itu Gajah Mada apa itu kan sakti. Kalau perang blojek. Kalau orang Persia tidak kalah dengan orang Indonesia kalau perang. Persia itu jagonya kalau perang pakai baju baja. Tapi orang Indonesia blojek antara Majapahit itu. Banyak yang sakti. Itu betul. Enggak seperti apa. Ya, kebal, mencari ilmu kebal kebanyakan. Ada empu-empu membuat, nah itu di Indonesia.
Nah, Namrud bagaimana akhirnya menjadi raja yang kuat. Dulu itu sangat berperang. Kalau kerajaannya kuat bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Dulu Jumput Samarang ditaklukkan oleh Jayeng Pamot. Jayeng Pamot ditaklukkan dengan Rembang, Bupati Rembang. Menjadi kabupaten. Pamotan kalah. Akhirnya Pamotan di bawah kekuasaan Rembang. Pamotan, Gunem, Sulang. Saya dengar namanya itu ya camat kalau sekarang. Dulu kalah. Apa dulu saya itu istilahnya camat dulu. Tumenggung itu camat dulu. Tumenggung Rembang mengalahkan Tumenggung sekabupaten. Ya, 14. Sarang kalah, Kragan salah, Sedan kalah dengan Rembang, Mbah Jenggot kalah. Terus dari Sulang siapa jagonya kalah. Sumber Kayori takluk sekali dengan Rembang, akhirnya menjadi Kabupaten Rembang. Itu cara zaman kuno begitu. Dulu Majapahit mengalahkan Tuban, mengalahkan itu yang banyak pasirnya itu, mengalahkan Banyuwangi, mengalahkan seluruh Jawa sampai seluruh Indonesia ditaklukkan oleh Majapahit. Menangan itu perkuat tentaranya harus. Kalau Namrud begitu, Namrud wah karena raja yang sakti, tentaranya kuat, bayarannya double kalau menang. Wah, ini menaklukkan raja sekitarnya. Ya, yagzu mulukan ardo wa yadfur minhum hatta malika syirkil ardi wa ghurbiya. Sehingga mengalahkan raja-raja barat dan raja-raja timur. Ya. Wakana dan ada Namrud ya'budul asnam. Ini sayangnya ini tidak Islam ini. Ilmunya ilmu hitam mungkin. Menyembah berhala. Wa akhbaratul kuhana bi amr Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wasallam. Dan memberitakan kahana atau dukun-dukun ramal ya, meramalkan bahwa akan dikalahkan oleh seorang yang bernama Ibrahim yang lahir tahun ini ya. Menerangkan di amri Ibrahim alaihi salatu wasallam. Qala wa qalat Rawi berkata wa qalat tilkana Namrud innal maulud alladhi a'lama bihi qad hamalat bihi ummu fi hadhil lailah. Sesungguhnya hari ini sudah ada orang yang seorang perempuan yang sudah hamil pada hari ini, pada malam ini. Wakanat Ibrahim alaihissalatu wassalam idzan marrat imra'atun. Kemudian marrat bainan nas, maka lewat lari di antara manusia. Lam ya'lamu bihamdiha dan orang-orang tidak tahu tentang dia itu hamil. Walam yudhir dan tidak memperlihatkan ya. Dzalika tentang kehamilannya. Walamma danat sehingga ketika sudah dekat apabila jatuha kelahirannya kharajat haribatan ibunya Ibrahim keluar ya dari rumah dan haribatan dengan lari ke hutan tadi guan supaya menyelamatkan anaknya. Soalnya sudah waktunya, sudah umumnya ada dekret dari raja bahwa setiap bayi lahir harus dibunuh. Nah, lelaki harus dibunuh. Maka ibunya haribatan lari, khaufan alama fi batniha, karena khawatir cemas akan ada bayi yang ada di batnya yang tidak begitu untuk disembelih, untuk dipotong leher. Falamma aqadahal maqadu taqalat il magharati wa wada'u wajadahu ahsanan nasi wajhan wan nur yamlaq fi jabhatihi ya. Dan ketika sudah sampai waktunya melahirkan al-mahad, dakhalat masuklah ibunya Ibrahim ila mahar gua. Wa ba'du ada melahirkan
Wawajatu maka dia ibunya memenuhinya. Ibrahim itu aksanan nas, bagus manusia, ganteng, wajhan apanya wajahnya, wan nur yang min jabatan cahaya, cemorot ya, di keningnya, karena Ibrahim sudah kemasukan nur Muhammad yang kurung itu mulai Nabi Nuh. Ini tidak lewat nabi-nabi tapi lewat orang ya tidak nabi menjadi ya meletakkan nur di kening Ibrahim yang baru lahir. Fi lailati wiladatihi waqa'atil asnam wa taratit tijan ala rusya. Maka jatuhlah, robohlah berhala-berhala. Tapi ya mungkin tidak pecah ini roboh. Wasorot dan watorot dan terbanglah tijan mahkota ala ru'usya di atas yang mahkota yang berada di atas kepala berhala-berhalanya diberi mahkota, diberi ya kolok. Kalau wayang orang itu kolok itu. Kalau wayang orang kan yang dibuat ulang. Nah, kalau raja yang dibuat emas, berhala dibuat koloknya emas. Itu ya. Wa waqa'at surufat fi qasrin Namrud ila ardi, dan robohlah ya, rumah-rumah kaisar Dung Namrud ke bumi. Suma ina Ibrahim alaihissalam saddat alaihi babal maqara. Kemudian ibunya Ibrahim menutupi pintu gua. Wa badat ila baiti dan terus pulang ke rumahnya. Summa atat, kemudian mendatangilah ibunya tadi kepada bayi Ibrahim ba'da sab'ati ayyamin, setelah 7 hari. Tapi ada keajaiban ya. Keajaiban. Nabi Ibrahim yasrobu, mengecot, meminum min ibhami, dari ya jempolannya. Ini apa ini jempolannya? Ibu jarinya. Laban susu, air susu min asrobi